Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi kita dalam pertemuan ibadah raya online kita untuk minggu ini. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, maka hari ini kita masih bernapas. Oleh itu, saya ingin mengucapkan kepada semua jemaat untuk selamat menjalankan ibadah raya pada minggu ini. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita, kita serahkan segala beban yang kita hadapi pada hari ini. Kita bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, hanya karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Hari ini kami masih bersyukur untuk kebaikan nafas yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh hati kami, jiwa kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau serahkan hati, jiwa, dan roh kami di hadapan Engkau. Jadikan kami lebih murni di hadapan Engkau, lewat dari puji-pujian, penyembahan, dan firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti hati anak yang mau mendengar daripada Bapa, dan kami mau belajar daripada Engkau. Jadikan kami tanah yang subur, yang mau terus tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan syukur, dan segala pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan, dan kami mau serahkan semuanya di hadapan Engkau pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ini doa dan ucapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kepada semua jemaat, selamat menjalani ibadah raya online kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.
Tuhan, kami serahkan pada saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Itu Bapa, lewat firman-Mu itu Tuhan akan menguatkan kami Bapa, memberikan Bapa Tuhan kekuatan kami dalam sepanjang kehidupan kami Bapa, sehari-harian Tuhan. Saat ini Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau telah berikan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari yang sangat diberkati Tuhan ini. Saya bersyukur sebab sekali lagi bersama-sama dengan kamu, walaupun hanya dalam bentuk online, kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat menyembah Dia, dan kita dapat bersatu di dalam ibadah ini untuk mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami, memberkati hidup kami sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini. Kami telah merasa diberkati Tuhan, kami dipimpin oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan dalam banyak perkara, dan kami masih hidup. Kami dapat menikmati hari yang kami lalui ini, meskipun apa juga keadaan, kami tetap menikmatinya dengan rasa syukur, sebab ada Tuhan yang di pihak kami, ada Tuhan yang memberkati hidup kami, dan kami mengalami pemeliharaannya. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami, dan hamba-Mu siap menjadi saluran bagi berkat-Mu, saluran bagi kebenaran firman-Mu, sehingga semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mendapat satu berkat, mendapat sesuatu yang menguatkan, yang membuat setiap kami terus berjalan maju di dalam pimpinan, penyertaan, urapan, dan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, selesaikan dirimu. Dimanapun Anda berada, mari kita beri fokus. Kita tahu bahwa ini adalah ibadah kita, ini adalah kebaktian kita. Seperti yang kita semua sudah mengerti bahwa kebaktian kita hari-hari ini bukan lagi di gedung gereja, tapi kebaktian kita adalah hati yang berserah pada Tuhan, pikiran yang berserah pada Tuhan, memberi waktu, memberi masa yang kita ada seperti pada pagi hari ini untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Dia, dan merenungkan firman-Nya. Saya mau meneruskan pembelajaran firman pada pagi hari ini. Seperti yang kita semua maklum bahwa sepanjang bulan ini kita menghayati kemerdekaan. Bagaimana tokoh-tokoh nasional kita telah berusaha bermati-matian sehingga kita mengalami apa yang dinamakan sebagai kemerdekaan. Kita memerintah sendiri dan kita dapat mengatur, menata-atur semua yang kita ada di negeri atau di negara kita ini dalam keadaan di mana kita sendiri yang menentukan siapa pemimpin kita, bukan lagi di bawah jajahan. Nah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran mengenai tema ini. Seperti yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu bahwa kita juga perlu merdeka dalam masa, dan saya tahu kita mulai melihat masa itu dan masa yang kita ada ini sebagai satu hal yang penting dan anugerah Tuhan. Kita menghargai waktu yang kita ada, kita mau mempergunakan waktu yang ada ini sebaik-baik mungkin, bukan untuk mempersia-siakannya dengan hal-hal yang kosong saja, tetapi mengasah minda kita, mengasah hidup kita, sehingga kita terfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Pada pagi hari ini satu tema yang menarik. Kita bukan sekadar merdeka dalam hubungan, merdeka dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita bukan sekadar memerdeka tentang penggunaan waktu kita, tetapi kita juga perlu ingat bahwa di sewaktu kita masih hidup dalam dunia, kita masih perlu apa yang dinamakan sebagai uang. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya senang sekali untuk mengajar kita, membawa kita mengerti tentang bagaimana kita merasa merdeka, bagaimana kita menikmati kemerdekaan di sudut keuangan. Bukan berarti saya sudah merdeka secara keuangan.
Nah, harus dipahami juga bahwa merdeka dalam keuangan bukan berarti orang itu sudah kaya. Orang itu sudah ada segala-galanya berlimpah-limpah. Sebab orang tidak akan pernah rasa cukup meskipun dia sudah jadi jutawan. Terbukti hari-hari ini banyak case di mana orang itu sudah kaya pun masih tetap jatuh dalam rasuah, masih tetap jatuh dalam penyalahgunaan keuangan. Jadi menjadi kaya bukan kemerdekaan atas keuangan. Sebab orang yang merdeka atas keuangan menurut Alkitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bukan sekedar kaya, tetapi dia dapat menggunakan uang sebagai hambanya dan dia tidak diperhamba oleh keuangan. Ini yang Alkitab mau ajarkan buat kita, dan saya mau mengajak kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Siapkan dirimu sebab ini rahasia yang besar. Bagaimana orang-orang Kristen meskipun sangat kekurangan, meskipun kelihatan begitu-begitu saja hidupnya, pas-pasan saja, mereka tetap penuh sukacita, menikmati hidup mereka dan dapat cukup dengan apa yang mereka ada. Ini rahasianya sebab mereka tidak menjadi hamba kepada uang, tetapi mereka menggunakan uang sebagai hamba. Nah, kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6, dan saya mau bacakannya dari ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Kalau kamu rajin membacanya, kamu boleh meneruskannya membaca sampai ayat yang ke-21. Saya mau bacakannya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat 10 saja. Lihat Alkitab Anda dan saya akan mengiringi kamu dalam pembacaan yang kedengaran. Saya akan baca firman Tuhan berkata begini, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, dengar baik-baik. Kalau kita sertai hidup kita, ibadah kita dengan rasa cukup, itu akan memberi keuntungan. Bukan karena berlimpah-limpah, tetapi dengan rasa cukup. Seterusnya ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat seterusnya berkata begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan sungguh. Kalau kita kejar uang, bukan uang yang kejar kita, maka kemungkinan untuk mengalami banyak kecelakaan, banyak duka cita itu akan terlalu banyak kita lalui. Nah, mari kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah prinsip keuangan yang benar? Pertama, kita kena mengetahui bahwa Allah itu Tuhan kita, pemilik, Dia juga pengawal, dan Tuhan juga itu pembekal dalam hidup kita. Ini adalah asas iman. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan itu pemilik, Tuhan itu pembekal. Tuhan itu juga yang mengawal segala sesuatu, khususnya dalam penghidupan orang-orang Kristen dan semua manusia di dunia ini. Jadi semuanya bersumber dari Dia. Dan Dialah yang membekalkan kepada kita segala sesuatu yang ada ini. Dia juga yang mengawal segala sesuatu yang ada. Ini prinsip yang penting untuk kita benar-benar pahami dan taruh dalam hati kita. Alkitab berkata,
tentang keuangan 270 kali. Nah, ini tentang minta maaf apa? Kalau Tuhan berkata tentang penyembahan, menyembah dan menyembah, Tuhan menulis di dalam Alkitab tertulis begini 270 kali kata itu. Kata penyembahan, menyembah dan menyembah. Yang awal-awalnya itu saya silap cakap apa? Ini yang betul, saya mau memperbetulkannya. Ketika Tuhan menuliskan ataupun ketika dia berkata tentang menyembah, penyembahan, dan penyembah, di dalam Alkitab tertulis 270 kali. Dan ketika Tuhan bercakap tentang baptisan roh, di dalam Alkitab, seluruh Alkitab Tuhan menuliskan ada 40 kali Alkitab menulis tentang baptisan roh. Ketika Tuhan bercakap tentang doa, Alkitab mencatat ada 250 kali Alkitab mencatat. Ketika Tuhan bercakap tentang kasih, nah ini semakin banyak kah? Ketika Tuhan berkata tentang kasih ada 650 kali Tuhan berkata tentang kasih di dalam Alkitab. Ketika Tuhan bercakap tentang sorga dan neraka ada 500 kali dia berkata tentang sorga dan neraka. Tetapi ketika Tuhan berkata tentang uang, harta dan kekayaan, di dalam Alkitab tertulis 2350 kali. Mengapa Tuhan lebih banyak menyebut tentang harta? Mengapa Tuhan lebih banyak menyebut tentang kekayaan? Mengapa Tuhan lebih banyak menyebut tentang uang, keuangan di dalam Alkitab? Ada dua sebab menurut saya. Sebab yang pertama, Tuhan mengerti betul bahwa manusia ini sudah senang, gampang disesatkan oleh sebab harta, oleh sebab keuangan, oleh sebab kekayaan. Manusia senang sekali disesatkan, manusia senang sekali jatuh. Dari itu tuh sebabnya Tuhan mencatatnya begitu kali. Antara lainnya adalah untuk memperingatkan kita, memberitahu kita, mengajar kita tentang keuangan, mengajar kita tentang harta, mengajar kita tentang kekayaan. Sebab yang kedua, Tuhan mencatat begitu banyak tentang harta, uang, dan kekayaan dalam Alkitab. Sebab Tuhan tahu itu adalah satu yang penting, itu adalah satu yang perlu dalam hidup manusia. Jadi tidak salah menjadi kaya. Tidak salah mendapat uang yang banyak asal dengan cara yang benar. Tuhan pun tahu, Tuhan pun mengerti bahwa itu diingini, itu diimpikan oleh banyak orang. Bahkan semua orang barangkali di dalam dunia ini memerlukan uang, harta, dan kekayaan. Itu sebabnya Tuhan mengajar tentang itu dan lebih banyak menyebut tentang itu. Mencatat benda perkara-perkara itu di dalam Alkitab. Jadi kadang-kadang orang Kristen perlu diakui banyak pengajar-pengajar orang Kristen yang salah. Mungkin mereka salah cakap ataupun kurang research begitu. Sehingga mereka kata bahwa soal uang, kekayaan adalah tidak rohani. Padahal kalau kita tahu Tuhan banyak mengajar tentang uang, harta, dan kekayaan. Seperti yang saya maksudkan tadi, untuk memperbetulkan manusia, bagaimana mempergunakan uang, bagaimana mempergunakan harta, bagaimana mempergunakan kekayaan yang ada. Jadi, karena paham di sini bahwa keuangan itu berkat Tuhan, bukan milik kita. Nah, ini yang penting juga untuk kita pahami. Itu berkat, bukan milik kita. Kita hanyalah pengurus, bukan pemilik kepada uang, harta, dan kekayaan. Keuangan itu penting, tetapi bukan utama. Dan yang ketiga, keuangan yang mantap itu mampu menyebarluaskan kabar baik. Jadi, pemerintahan Allah di dunia dapat kita lakukan dengan lebih baik lagi apabila kita punya keuangan yang banyak, kita beli sopot mana-mana, dan kita dengan keuangan yang kita ada, kalau Tuhan berkati kita, tiba-tiba kita menjadi kaya, kita boleh menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bukan untuk menunjuk, bukan untuk membesarkan kepala, bukan untuk membesarkan diri, bukan untuk mencari nama, tetapi mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya berdoa satu saat
banyak di antara jemaat-jemaat Tuhan ini akan diberkati secara keuangan. Dan dengan itu saya yakin dan percaya gereja kita juga akan mengalami berkat yang besar. Saya yakin dan percaya apabila Tuhan memberkati jemaat, saya tahu kamu tidak akan lupa bersyukur. Dan kamu mengerti prinsip bersyukur. Bersyukur bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan tindakan. Bagaimana kita bersyukur apabila Tuhan melimpahkan berkat keuangan dalam kita? Kita akan memberkati gereja dengan keuangan yang kita ada. Tuhan menginginkan setiap orang Kristen, orang-orang percaya hidup dalam keuangan yang benar. Jadi orang yang hidup dalam keuangan yang benar itu, dia bebas dari segala penderitaan akibat penyalahgunaan uang. Nah, jadi bagaimana memiliki keuangan yang merdeka? Nah, ini yang penting kita pelajari. Ada 3 prinsip keuangan yang merdeka. 1, kita kena setia dalam hal mengatur. Uang itu kena atur, kita kena mengatur uang. Jangan biar uang yang atur hidup kita. Itu prinsip yang pertama dan prinsip yang sangat dasar sekali. Kita biarkan kita yang atur kegunaan uang kita. Kalau saya secara pribadi, setiap kali kami mendapatkan sejumlah uang, tidak tahulah dari mana-mana, pastinya berkat daripada Tuhan. Yang kami ingat dulu adalah mengembalikan persepuluhan. Sebab saya memahami begini, walaupun saya hamba Tuhan, saya memahami satu perkara, yaitu saya yakin, sangat percaya bahwa persepuluhan yang ada pada saya itu dan saya kembalikan kepada Tuhan sebagai ibadah saya, penyembahan saya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apabila saya beribadah dengan cara begitu, Tuhan akan memberkati hidup saya. Dan itu berarti juga menurut saya adalah ada tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang berkuasa, sedang berurusan ataupun mengendalikan seluruh hidup saya. Bukan untuk memperkaya pendeta, maksudnya memberikan persepuluhan itu. Sebab di dalam gereja kita, khususnya gereja SIB, dan gereja-gereja Injili yang lain, meskipun kita mengembalikan persepuluhan, ada satu badan, ada satu organisasi yang akan mengawal pengeluaran dan masuknya keuangan kita. Dan setiap kali ada penggunaan keuangan itu harus melalui mesyuarat. Dan sebagaimana keputusan meeting ataupun mesyuarat, itulah kesitulah keuangan itu pergi. Lalu sentiasa ada update, ada laporan keuangan berkala seperti yang kita dapat. Semua jemaat tahu kemana uang itu pergi. Ini dalam gereja kita. Lalu itu sebabnya kita melihat kemana keuangan itu pergi. Kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan dengan uang yang kita ada, yang sudah kita beri kepada gereja, dan kita mengerti kemana uang itu pergi. Nah, itu di gereja kita. Lalu saya yakin dan percaya saya sedang melayani Tuhan ketika saya benar-benar beribadah kepada Dia dalam bentuk mengembalikan persepuluhan yang ada. Selain daripada itu, keyakinan saya adalah ketika saya memberi persembahan, itu juga adalah ibadah. Persembahan adalah menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini persembahan saya. Terimalah ini supaya nama Tuhan ditinggikan. Berapapun jumlahnya itu bukan ukuran Tuhan, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Ketika kita memberi persembahan, Tuhan selalu melihat hati kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita melakukan hal itu, nama Tuhan ditinggikan. Nah, ini prinsip yang pertama, yaitu setia mengatur. Ada ayat firman Tuhan dalam Lukas 16, 10 hingga 13. Kamu boleh baca di rumah masing-masing. Ini ayat yang sangat penting tentang kesetiaan. Apabila firman Tuhan berkata begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ya setia juga dalam perkara yang besar, dan seterusnya. Dan di sini Alkitab menjelaskan bahwa kita kena benar-benar mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon atau si kekayaan. Dalam Lukas 16, 10 hingga 13 ini. Hakikat uang begini. Ini hakikat uang. Uang adalah tuan yang jahat bila kita diatur ulinya. Tetapi ada tetapinya. Tetapi uang adalah hamba yang sangat baik apabila kita dapat mengaturnya dengan baik. Ini menurut
pendeta Edilio. Menurut pendeta Dr. Edilio, dia katakan uang adalah tuan yang jahat bila kita diatur olehnya. Tetapi uang akan menjadi hamba yang baik bila kita dapat mengaturnya. Jadi bagaimana mengatur uang? 1. Mengutamakan keperluan, bukan keinginan. Nah, ini yang pertama. Ayat firman Tuhan dapat kita rujuk dalam Matius 6, dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau kita lihat di sana, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksudnya makanan dan pakaian itu yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, ada budget yang tepat. Budget adalah agihan pendapatan bagi memenuhi semua keperluan yang ada. Ada 2 jenis budget yang saya tahu, ini menurut saya saja. 1, keuangan menentukan perbelanjaan. Jadi berapa yang kamu ada, itu akan menentukan apa yang kamu belanjakan. Dan yang kedua, perbelanjaan menentukan keuangan. Nah, apa itu? Ini maksudnya kita sudah menetapkan nanti ini yang akan saya beli, ini yang akan saya beli. Itu artinya dia sudah menentukan perbelanjaannya. Lalu dengan penentuan perbelanjaan yang begitu, dia harus mendapatkan sejumlah uang sehingga memenuhi setiap perbelanjaan yang sudah ditentukan itu. Jadi yang sangat penting di sini adalah memprioritaskan atau mengutamakan bayar hutang dulu agar tidak dikuasai mamon. Bayar hutang dulu, bukan merdeka dalam keuangan bukan berarti kamu tidak boleh berhutang, tetapi kita kena utamakan bayar hutang dulu. Bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar segala apa yang kita ada, baru kita boleh mengatur keuangan itu untuk hal-hal yang lain lagi. Yang kedua, kita kena setia dalam hal menerima. Selain daripada kita setia dalam hal mengatur, kita kena setia dalam hal menerima. Dan Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti bahwa dalam hal menerima ini pun kita kena setia. Bukan berarti selama ini kita tidak setia dalam menerima. Maksudnya menerima ini kita kena benar-benar kalau kita bekerja, karena kita dapat menerima uang dari bekerja itu, kita kena setia melakukan kerja-kerja kita sebab kita dapat menerima uang daripada pekerjaan itu. Setia melakukannya dengan baik. Setialah menerima. Dan yang sangat penting adalah kita kena berdoa selalu dengan iman, berdoa, rajin bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana prinsip keuangan yang ketiga adalah supaya kita merdeka, kita kena setia dalam hal memberi. Setiap kali Maliaki 3 ayat 10 ini dibaca banyak orang yang tidak suka. Sebab kita Maliaki pas bab 3 ini dia mengajar tentang kembali persepuluhan, kembalikan persepuluhan. Padahal kalau kamu mengerti, inilah rahasia kemerdekaan keuangan. Di Maliaki bab 3 inilah rahasia bagaimana kita mengalami berkat-berkat yang besar dalam hidup kita. Di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya, saya aminkan firman Tuhan ini. Ini rahasianya. Kalau kita setia memberi persepuluhan itu, Tuhan akan mencurahkan berkat. Dia akan membuahkan tingkap-tingkap langit. Coba kamu bayangkan Tuhan membuahkan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya sampai kita berkelimpahan. Itu janji Tuhan dan kita akan beriman dengan janjinya. Terlalu banyak orang yang sudah mengalami berkat ini. Dan saya senang untuk mengungsikan, ada satu orang janda. Ini bukan janda. Janda itu ditinggalkan suami. Dia ini seorang balu. Balu itu kematian suami. Dan anak-anaknya sudah besar-besar dan bekerja. Lalu balu ini tinggal di kampung.
Nah, Balu ini ketika dia mendengar pengajaran tentang ini, dia ingin sekali, dia mau sekali memberi persepuluhan. Tetapi dia hanya berharap kepada bantuan orang tua yang diberikan oleh kerajaan. Dan dia mau memberi lebih banyak lagi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memberkati gereja. Saya mau memberi lebih banyak persepuluhan lagi. Sambil dia menangis-nangis di gereja itu. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia, Bu, kan kamu ada beberapa ekor ayam. Pelihara ayam itu dengan baik. Jadi setiap kali ayam itu nanti bertelur dan menetas, apabila anak-anak ayam itu sudah membesar, kamu kiralah jumlah ayam itu jadi 1/10 dari jumlahnya. Berikanlah kepada gereja, hantarlah kepada pastor kamu. Sama ada pastor kamu akan sembelih ayam itu untuk dirinya atau akan diberikan untuk seluruh jemaat, itu tergantung kepada gereja, tergantung kepada pastor itu. Lalu dia pun tersentak dengan apa yang dia dengar di dalam hatinya itu, suara yang di dalam hatinya itu, lalu dia bertindak seperti itu. Tahukah saudara, ketika ada wabak yang mematikan semua ayam, setiap tahun selalu ada wabak ini, ayam-ayam kampung, ayam-ayam di seluruh kampung, seluruh desa akan mati bergelimpangan walaupun tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba berjatuhan dan mati. Tetapi aneh sekali, 1 ekor pun ayam ibu ini tidak ada yang mati. Dan dia setia memberi 1/10 daripada jumlah ayam yang dia pelihara itu kepada gereja. Lalu dia naik di atas mimbar karena dia sangat meminta, dan itulah yang diceritakannya. Dia berkata bahwa saya diberkati Tuhan karena saya mentaati memberikan persepuluhan. Jemaat-jemaat Tuhan, marilah kita setia dalam hal memberi. Kalau selama ini kamu sudah mulai lemah dalam hal mengembalikan persepuluhan, ayo kembali lagi, komitmen lagi. Karena bangun komitmen. Sebab iblis tidak mau kita hidup dalam berkat. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Iblis tidak mau kamu hidup diberkati. Itu sebabnya iblis melarang kita untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan dengan jujur, dengan penuh sukacita, dengan setia. Iblis tidak mau itu. Dia mau kamu hidup hancur-hancuran. Dia mau kamu hidup susah dalam keuangan, setiap hal susah dalam keuangan, dan belum habis 1 bulan kamu sudah garu-garu kepala dan di mana semua uang saya pergi ya, di mana semua uang saya pergi. Itu yang iblis mau. Dia tidak mau kamu mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Mari bangunlah, wake up. Mari kita lihat kembali. Kembalilah kepada firman, kembalilah kepada kebenaran. Ini kebenaran firman. Lalu marilah kita melihat berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menyediakan. Tuhan sudah menyediakan berkat. Janjinya sudah disediakan. Bukan ditulis kemarin. Sudah ribuan tahun yang lalu dia berkata tentang ini. Dan klaim janji firman Tuhan ini untuk kita, untuk saudara. Biarlah kita mengalami berkat yang besar daripada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, orang yang setia dan benar dalam urusan harta kekayaan akan hidup merdeka keuangan. Dan percayalah, hal-hal yang besar daripada Tuhan akan dipercayakan kepada kita. Kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Mari melangkah untuk merdeka dalam keuangan bermula hari ini. Apa saja prinsipnya? Prinsipnya adalah mengingat bahwa kita perlu setia mengatur, setia dalam hal menerima. Yang berarti menerima itu kena pahami bahwa kita hanya menerima uang karena kita bekerja. Lalu bagaimana kita setia dalam hal menerima? Setia dalam pekerjaan di tempat di mana kita akan menerima keuangan itu. Lakukan dengan baik, lakukan dengan jujur, lakukan dengan semangat, dengan pengabdian kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kamu. Saya berdoa supaya kamu akan, kalau kamu yang bekerja di kerajaan, Tuhan akan mempermudahkan kepada kamu kenaikan pangkat dan gaji. Kalau kamu yang bekerja di swasta, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, supaya Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan menjamah hati majikan kamu.
Dan sangat bersyukur karena ada seorang pribadi seperti kamu yang setia di dalam company-nya. Dan dia akan merasa diberkati dengan kamu, pekerjaan kamu diberkati. Tuhan akan mempermudahkan kenaikan kepercayaan dari majikan dan gaji kepada kamu. Saya berdoa kalau kamu seorang businessman, seorang businesswoman, kamu ada company sendiri, kamu ada perniagaan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa supaya perniagaan kamu diberkati Tuhan, perniagaan kamu semakin menguntung, dan dengan itu nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kamu. Saya juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus biarlah kamu akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kamu. Saya berdoa bagi para pelajar, Tuhan akan memberkati pelajaran kamu, memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah semuanya ini terjadi. Mari jemaat-jemaat Tuhan, sebelum saya berdoa bagi mengakhiri firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengingatkan kepada kita bahwa pemberian adalah ibadah. Pemberian adalah penyembahan kita pada Tuhan. Mengembalikan persepuluhan adalah membiarkan Tuhan terus mencurahkan berkat yang besar kepada kita. Ketika kamu memberi sejumlah persembahan kepada Tuhan, berarti bahwa kamu sedang menabur. Dan yang memagari apa yang kamu tabur itu adalah persepuluhan yang sudah kamu beri. Apapun yang kita tanam, kita memerlukan pagar. Yang kamu beri itu seperti benih-benih yang kamu tabur, yang kamu tanam di dalam satu ladang. Ladangnya di mana? Ladangnya adalah di dalam pemberian kamu. Di dalam dunia ini. Bagaimana supaya pemberian kamu ketika kamu belanja orang makan, ketika kamu memberi itu dan ini, bagaimana supaya kamu dapat semuanya itu akan berhasil? Kita kena memagarinya dengan persepuluhan yang kita beri kepada Tuhan. Mari kita yakini prinsip ini dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Saya mau berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini benar-benar menguatkan kita, memimpin kita lebih dekat pada Tuhan, dan kita mulai berjalan sebagai orang-orang yang merdeka secara keuangan mulai saat ini. Mari tunduk kepala dan saya mau pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami pelajari itu benar-benar tertanam dalam hati kami. Kami akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami fahami. Dan kami akan mengerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat buahnya. Sehingga kami melihat hasilnya. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami bertindak sebagai orang-orang percaya yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, berkat-berkat Tuhan pasti berlimpah di dalam seluruh rangkaian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami, biarlah anak-anak Tuhan yang akan memberi setelah ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Seperti yang kami fahami dalam firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Maka kami mau bertindak saat ini untuk mempraktikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi di ibadah online kita minggu depan. Tuhan memberkati Anda.